keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan yang kesehatan yang Allah berikan kepada kita membuat kita terus bersyukur kepadanya. Dengan syukur tadi, insya Allah Allah akan tampakkan nikmat kita. Amin. Dan teman-teman, hari ini Ustazah akan kembali membimbing antum untuk 3 mata pelajaran: Bahasa Indonesia, IPA, dan Budaya Alam dan Agama. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dulu. Sikap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Apakah antum pernah mengunjungi perpustakaan? Wah, asik sekali kalau seperti itu. Kenapa? Karena di perpustakaan itu ada banyak buku yang bisa kita baca. Dan terkadang kita memilih beberapa buku yang menarik bagi kita. Dan terkadang juga kita hanya memilih satu buku saja. Kita menarik melihat satu buku tersebut karena judulnya. Contoh dari judul bukunya, Rendang, Asal-Usul, dan Maknanya. Dari judul tersebut, kita bisa memperkirakan informasi yang kita dapatkan sebelum kita baca. Nah, teman-teman, berdasarkan judul Rendang, Asal-Usul, dan Maknanya, informasi apa kira-kira yang akan antum peroleh berdasarkan kata kunci dalam judul tersebut? Dan silakan antum tuliskan informasi tersebut pada modul halaman 39. Setelah kita memperkirakan informasi yang kita dapatkan sebelum membaca buku atau hanya melalui judulnya saja, maka langkah selanjutnya kita akan membaca. Selama kita membaca teks bacaan, maka agar lebih mudah memahami, perlu kita perhatikan ide pokok pada setiap paragraf. Ide pokok adalah inti atau pokok dari pembahasan yang ditulis dalam sebuah paragraf. Ide pokok dapat terletak pertama di awal paragraf atau deduktif, yang kedua di akhir paragraf atau induktif, yang ketiga di awal dan di akhir paragraf, disebut juga paragraf campuran. Dan teman-teman, pada setiap paragraf juga terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok, sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian, atau rincian tentang kalimat utama suatu paragraf. Setelah membaca teks Rendang, Asal-Usul, dan Maknanya, marilah kita membuat latihan modul halaman 40 dengan menyesuaikan informasi ketika membaca judulnya saja. Dan teman-teman lanjutkan dengan memberikan poin penting pada setiap paragraf. Selanjutnya kita masuk ke mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Tentu itu adalah jenis-jenis pembangkit listrik. Dan kita sudah tahu juga proses awal sampai akhir sehingga menghasilkan energi listrik lalu disalurkan ke rumah kita masing-masing. Dan sekarang kita masuk ke sumber alternatif energi listrik. Teman-teman, sumber energi yang ada di bumi ini sudah semakin berkurang, teman-teman, seperti minyak bumi, gas, batu bara. Tentu kita harus mencarikan solusinya. Maka ditemukanlah teknologi-teknologi canggih yang bisa menghasilkan energi listrik. Yang mana energi listriknya bersih, aman, bebas polusi,
dan ketersediaannya selalu ada. Teman-teman tahukah apa itu energi listrik yang bisa dihasilkan? Tentu energi listriknya adalah sel surya. Sel surya adalah suatu perangkat atau komponen yang digunakan untuk merubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan efek fotovoltaik. Dan tentu itu adalah bentuk atau salah satu alternatif dari sumber energi listrik. Teman-teman, sekarang Ustazah akan menjelaskan cara kerja panel surya. Yang pertama, pada siang hari, panel surya menerima cahaya matahari yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh sel-sel kristal melalui proses fotovoltaik. Yang kedua, listrik yang dihasilkan oleh panel surya disalurkan ke electric box system. Yang ketiga, dari electric box system inilah menjadi listrik akan disalurkan ke peralatan listrik seperti lampu, TV, radio, dan peralatan lainnya. Dan yang terakhir, bila listrik DC ingin digunakan untuk menyalakan perangkat AC seperti pompa air, kulkas, dan sebagainya, maka diperlukan inverter yang dapat mengubah listrik DC menjadi AC. Ada beberapa keunggulan menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Yang pertama, sumber energi yang dipakai tidak pernah habis. Yang kedua, tidak memerlukan perawatan khusus sehingga bebas dari segala biaya perawatan. Yang ketiga, hemat karena tidak memerlukan bahan bakar. Yang keempat, kapasitas listrik yang dihasilkan dapat sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, tanpa suara, sehingga tidak mengganggu ketertiban umum. Keenam, pemasangannya sangatlah mudah. Ketujuh, dapat diterapkan secara sentralisasi. Kedelapan, tidak memerlukan konstruksi yang berat dan menetap, sehingga dapat dipasang di mana saja dan dipindahkan bila mana dibutuhkan. Kesembilan, dapat dioperasikan secara otomatis maupun menggunakan operator. Adapun kekurangan atau kerugian menggunakan panel surya atau PLTS. Yang pertama, memiliki ketergantungan pada cuaca. Yang kedua, harga modul surya dalam skala kecil masih mahal. Yang ketiga, memerlukan area yang sangat luas. Yang keempat, modul surya memiliki efisiensi konversi yang rendah. Yang kelima, solar panel mengambil tidak sedikit ruang atap dan tidak menyenangkan untuk dilihat. Selanjutnya kita masuk ke mata pelajaran terakhir, yaitu mata pelajaran budaya alam Minangkabau. Teman-teman, kita akan membahas tentang harta pusaka rendah dan harta pencarian. Harta pusaka rendah adalah harta pencarian ayah dan ibu yang diberikan kepada anak-anaknya, lalu dijadikan sebagai harta warisan setelah ayah atau ibu meninggal. Dan contoh harta warisan tersebut adalah ada rumah, uang atau emas, atau tanah perladangan dan pesawahan. Tentu harta pusaka rendah ini diwarisi satu generasi dari orang yang akan menerima warisan. Dan harta pusaka rendah ini adalah cikal bakal dari harta pusaka tinggi yang sudah kita bahas kemarin. Harta pencarian menurut adat Minangkabau merupakan harta hasil usaha ayah dan ibu yang nantinya akan diberikan kepada anak-anaknya sebagai harta warisan setelah ayah dan ibu meninggal dunia. Harta pencarian berupa rumah atau tanah,
uang atau emas, tanah persawahan, atau ladang. Di Minangkabau, untuk pembagian harta pencarian orang tua, pada umumnya pihak anak perempuan akan menerima pembagian lebih besar dari anak laki-laki. Kenapa ya teman-teman? Karena pertama, sesuai dengan hukum matrilineal di mana kaum perempuan sebagai penerus garis keturunan. Kedua, kaum perempuan merupakan kaum yang lemah dan harus dilindungi. Dan yang ketiga, kaum laki-laki adalah orang yang kuat untuk berusaha. Asal-usul lahirnya istilah harta pencarian berawal pada abad ke-19. Ketika itu, sering timbul konflik antara anak dari ayah dengan keponakan ayah untuk memperebutkan harta peninggalan ayah atau mama. Jadi, pada akhirnya seorang ulama terkenal dari Koto Tuo bernama Tuanku Nantuo mengeluarkan fatwa bahwa hasil keringat suami istri dinamakan dengan harta pencarian. Jadi, ada pepatah Minang yang menyebutkan anak di pangku Joharato, kamanakan di bimbing Joharato pusako. Begitu teman-teman, sehingga tidak ada lagi konflik antara anak dengan keponakan. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan antum mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa digunakan dalam keseharian. Dan angka yang bagusnya kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan menulis Subhanallah